Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Telutizen, kembali lagi bersama saya Amanda Nova. Dan kali ini di Teletalk episode ke-31 kita banyak banget informasi yang membanggakan kampus Telkom tercinta tentunya. Dan bersama saya Amanda Nova, kita akan kembali lagi ke Teletalk di episode 31 ini. Dan sekarang kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama salah satu mahasiswa yang lolos pada program Indonesian International Mobility Awards 2022 atau biasa disebut IISMA ya. Dan IISMA ini adalah skema beasiswa pemerintah Republik Indonesia tentunya untuk mendanai mahasiswa-mahasiswinya untuk program mobilitas berkuliah di luar negeri. Nah, di samping Ama sudah ada siapa, boleh diperkenalkan dari fakultas mana, jurusan apa? Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tandia Rehan Zafran, kebetulan saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Kamu sekarang semester? Kebetulan saya sekarang semester 4. Semester 4. Anak pandemi nih ya. Anak Covid kemarin sempat berkuliah selama hampir 2 tahun gak sih di rumah aja? Iya benar, udah hampir 2 tahun kita melaksanakan kuliah dari rumah, tapi alhamdulillah semester ini memang tell you sudah mulai mengadakan hybrid learning lagi. Jadi akhirnya saya bisa merasakan gimana sih kelas di kampus gitu. Gimana rasanya akhirnya bisa ngampus beneran di kampus nih? Rasanya benar-benar menikmati fasilitas yang pertama itu seperti perpustakaannya sangat lengkap, terus bisa berinteraksi dengan teman-teman yang biasanya cuma lewat layar tapi sekarang bisa ngobrol langsung, dan juga materi-materi yang disampaikan dosennya juga enak juga dipahami walaupun ada yang online tapi yang offline juga semuanya mendapatkan materi yang sama. Oke, senang lah ya bisa bertatap muka sama orang-orang secara langsung kan ya. Dan sebelumnya Abang mengucapkan selamat dulu buat Tandia, buat tepuk tangan dong. Tandia lolos mendapat, ini beasiswa nggak juga sih ya, tapi didanai mungkin oleh pemerintah ya untuk berkuliah di luar negeri seperti itu ya. Iya. Dan Tandia katanya ke Inggris. Betul, kebetulan betul. Nah, boleh sebelum kita menceritakan pengalaman Tandia bisa lolos seperti apa mungkin ya, boleh dijelaskan sedikit nggak menurut Tandia ini IISMA itu apa sih? Oke, jadi mungkin sedikit penjelasan mengenai program IISMA atau Indonesia International Student Mobility Award. Jadi IISMA ini merupakan salah satu program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diadakan oleh Kemendikbud. Program ini bertujuan untuk memberikan hak dan kesempatan untuk para mahasiswa dan mahasiswi untuk merasakan bagaimana sih kuliah di luar negeri yang mungkin sistem pengajaran dan pembelajarannya beda dengan Indonesia. Dan untuk student exchange ini dilaksanakan selama 1 semester. Nah, yang menarik dari program ini adalah kita dapat mengambil mata kuliah yang di luar jurusan asli kita. Seperti saya pribadi, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Tapi untuk IISMA, pilihan-pilihan matkul yang saya ambil adalah berkaitan dengan bisnis dan hubungan internasional. Dan selain itu juga, untuk pilihan mata kuliahnya di IISMA hanya 3-4 saja. Kenapa 3-4 saja? Karena selama kita kuliah di sana, kita tidak hanya belajar, tapi kita akan berbaur dengan komunitas lokal dan internasional. Kita sebagai duta dan perwakilan Indonesia harus bisa memberikan efek positif jangka panjang dan selalu mempertahankan citra dan nama baik Indonesia. Hal ini dapat diraih dengan beberapa aktivitas seperti nantinya akan ada festival di sana, di mana kita memperlihatkan mungkin makanan tradisional Indonesia. Nanti kayak ada bazar-bazar gitu, ikut gabung kayak gitu ya? Nah, betul sekali. Nanti juga seperti kita memakai batik dan baju adat? Nah, kalau tahun lalu ada yang membawa baju adat dan bahkan banyak pentas tari di sana. Dan memang itu menjadi salah satu tujuan kita juga untuk membawa nama baik Indonesia ke tingkat mancanegara. Betul sekali. Dan mungkin Inggris salah satu destinasi yang dari dulu pengen banget dikunjungi sama Tandia nggak sih? Cita-cita banget, atau mungkin sebenarnya pengen ke negara mana untuk Tandia sendiri? Untuk saya sendiri memang Inggris salah satu cita-cita paling besar saya dari kecil, dan setelah melihat ada program ini dan
kebetulan juga negara tujuannya Inggris, saya benar-benar mengupayakan dan mencoba sebaik mungkin agar bisa memasuki dan melewati tahapan proses ini. Oke, kalau boleh tahu nih untuk lima orang lainnya nih, apakah ke Inggris juga ke kampus yang sama kah atau beda-beda? Kebetulan dari Telkom 5 mahasiswa lainnya ini semuanya beda universitas. Oh, ke-6-6-nya juga sama Tandia juga beda-beda ya? Iya. Negaranya? Nah, untuk negaranya 3 termasuk saya di Inggris, Tiga lagi? satu di Malaysia, satu di Lithuania, dan satu lagi di Irlandia. Oke, ternyata misah-misah juga ya. Nah, nanti kita bakal tanya lebih lanjut lagi untuk itunya ya. Tapi Ama juga penasaran nih, kenapa Tandia ini bisa berhasil lolos seleksi di ISMA 2022 ini? Boleh diceritakan pengalamannya seperti apa? Oke, mungkin sedikit pengalamannya kita tarik ke masa pertama saya mengetahui tentang IISMA ya. Jadi memang saya tahu IISMA itu dari tahun 2021. Jadi bukan dari tahun ini tapi sudah dari tahun lalu. Namun sayang sekali tahun lalu saya belum dapat mengikuti program IISMA. Kenapa? Karena memang IISMA mensyaratkan mahasiswa minimal semester 4. Oke. Sedangkan tahun lalu kita masih semester 2 jadi memang belum eligible. Walaupun begitu, saya cukup sedikit patah semangat waktu itu, namun sambil menunggu tahun ini datang, waktu itu saya menyibukkan diri saya dengan aktivitas seperti bergabung dengan Ormawa dan kepanitiaan lainnya, sambil juga mencoba mengikuti lomba-lomba yang mungkin dapat memberikan dampak signifikan untuk mengembangkan skill dan lain-lain. Sampai bulan November kemarin, itu International Office Telkom University mengadakan info session mengenai IISMA, di mana IO Telkom juga mengajak Telkom University tahun lalu lolos untuk memberikan sedikit sharing session. Dan dari sharing session itu semangat saya kembali membara sampai akhirnya tiba bulan Februari tahun ini, di mana itu mulai ada seleksi internal untuk dalam Telkom sendiri, untuk siapa yang mau daftar di dalam Telkom untuk IISMA. Nah, pas sudah mencapai tahap itu memang kita sudah disyaratkan untuk melampirkan IPK dan nilai tes bahasa Inggris. Di mana tes bahasa Inggris ini ada 3 pilihan, yaitu TOEFL IBT, IELTS, dan Duolingo. Di mana saya sendiri memilih untuk menggunakan Duolingo karena hasilnya cepat keluar dan harganya relatif lebih murah dibandingkan yang lainnya. Nah, setelah saya mempersiapkan berkas itu, yang menurut saya paling menantang yaitu di tahap pertama ini karena kita ada soal esai. Oh, apa itu? Untuk tahun ini ada 4 soal esai, di mana itu minimal kata 150 dan maksimal kata 350. Untuk masing-masingnya, masing-masing pertanyaannya? Untuk masing-masing pertanyaannya. Dan beberapa pertanyaannya tuh seperti meliputi apa prestasi akademik dan non-akademik yang Anda miliki dan apa skill yang Anda peroleh untuk dapat mencapai titik tersebut. Memang cukup sulit untuk bagaimana kita merangkum hidup kita dalam hitungan ratusan kata. Dalam 4 pertanyaan juga ya. Dan pertanyaan-pertanyaan lain seperti bagaimana kondisi kesehatan kita, apakah ditanyakan juga ya, seperti apakah udah menerima vaksin COVID secara penuh, dan juga apakah pernah memiliki sedikit masalah baik secara fisik ataupun mental. Dan yaitu 2 dari 4 pertanyaan, dan memang pertanyaan ini sebenarnya banyak tips dan triks yang bisa dilihat di YouTube dan mencari referensi, tapi memang itu perlu berkali-kali untuk dicek, dibaca ulang sampai benar-benar percaya diri dengan apa yang sudah kita tulis. Berarti itu juga butuh kejujuran juga ya untuk mengisi itu juga. Tandia sendiri sepercaya diri itu juga akhirnya untuk ikut ini dan juga untuk mengisi esainya berulang kali kah atau latihan dulu atau gimana mungkin? Untuk saya sendiri, saya mencoba untuk latihan terlebih dahulu dan seperti mencari apa kunci-kunci poin yang ingin saya sampaikan di dalam esai tersebut. Setelah kunci tersebut didapatkan, saya baru mencoba menyusun kalimat-kalimatnya yang menyambungnya. Dan memang salah satu tips dari saya juga untuk penonton yang sedang menonton, kalau membuat esai memang harus memiliki opening statement yang kuat. Oke. Bagaimana kalian bisa membuat esai itu stand out di antara ribuan peserta lainnya?
ikut berpartisipasi gimana caranya biar lolos juga, dan salah satunya adalah Tandia nih. Nanti kita juga bakal tanya lebih lanjut nih tips dan triknya Tandia akhirnya bisa lolos juga nih ya. Dan tadi juga sempat spill sedikit nih ya kalau Tandia ini ke Inggris dan ada 2 orang lainnya juga yang ikut ke Inggris. Kalau Tandia sendiri ke university apa? Kalau saya sendiri, kebetulan saya milihnya University of York. Oke, di York ya, di kota York, di London nggak sih? Cukup jauh dari London. Oh iya, deket-deket Manchester malah tadi ya kata. Iya, lebih dekat Manchester. Tandia ya, oke ya. Dan persiapannya juga pasti udah banyak banget yang dilakukan. Mungkin sedari awal ikutan program juga mungkin udah mempersiapkan untuk akhirnya bisa lolos. Nah sekarang udah lolos nih, apa aja persiapan yang dilakuin sama Tandia bisa agar nanti bisa melanjutkan studi di luar negeri ini? Nah memang bahkan setelah lolos pun tidak segampang itu langsung kita berangkat ya. Kita kebetulan saat ini saya sedang mempersiapkan visa beserta rekan-rekan saya yang juga diterima di University of York, karena kita juga perlu mempersiapkan visa sendiri. Dan kemarin kita tetap mengisi aplikasi form di website University of York seperti menjelaskan apa pilihan mata kuliah kita di sana, dan berkas-berkas juga tetap dikirim ke sana. Jadi bukan berarti kita setelah lolos semuanya lepas tangan, tapi kita tetap sangat didorong untuk bertanggung jawab atas segala pilihan dan apa yang akan kita lakukan. Dan selain itu juga memang lebih baik jika sudah mempersiapkan paspor sebelum pengumuman pun, agar tidak menunda pemberangkatan. Oke, aman berarti ya? Alhamdulillah Dokumen-dokumennya tadi aman semuanya? Aman sepertinya sejauh ini. Ya, mudah-mudahan dilancarkan juga sampai nanti ya. Dan teman-teman yang lainnya, yang 2 orang itu juga di University of York? Untuk 2 mahasiswa Telkom yang lain itu di universitas yang berbeda. Oke, di mana aja tuh? Seingat saya antara Lancaster atau Leicester. Dan Tandia ini nih Teltizen, kalau mungkin kamu kok kayaknya wah lidahnya udah Inggris banget nih kayaknya. Mungkin sebenarnya ini udah dari lahir ya Tandia ya? Mungkin emang sedikit aksen saya sudah dari kecil begini, dan bisa dibilang sedikit unik dibandingkan teman-teman saya. Jadi teman-teman saya mudah mengingat kalau saya berbicara gitu. Iya, karena udah langsung oh ini pasti Tandia aja gitu ya. Betul. Jadi bukan karena bilingual di rumah juga enggak ya? Jadi dari lahir kayak udah lidahnya pendek, katanya biasanya orang cadel tuh ya nggak sih? Mungkin ya. Mungkin ya. Tapi ini nih ya keunikan dan nilai plusnya untuk orang cadel tuh lebih mudah belajar bahasa Inggris, dan ngomong bahasa Inggris pun bisa jadi kayak native speaker malah ya. Nanti kayaknya kalau tadi ngomong bahasa Inggris bisa kedengeran kayaknya. Nah, kita lanjut lagi nih ke program IISMA ini. Sebetulnya menurut Tandia sendiri apa aja sih benefit yang didapatkan sama kamu sendiri dan sama mahasiswa-mahasiswi yang lolos IISMA ini nantinya, mungkin selama studi atau mungkin di luar dari studi juga, selepas studi atau apapun itu? Boleh diceritakan? Untuk benefitnya memang sangat luas sekali, karena selain yang telah disebutkan pada awal tadi, nanti kita juga dapat belajar untuk multidisipliner, seperti mengambil mata kuliah itu di luar program jurusan kita dapat belajar banyak ilmu baru. Selain itu kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan berbagai orang dengan budaya yang berbeda. Dan kita juga dapat menjalin relasi tingkat internasional yang bisa meningkatkan prospek karir kita beberapa tahun ke depan. Selain itu, IISMA nanti akan ada forum alumni IISMA, di mana forum alumni ini akan sebagai generasi terdepan untuk Indonesia, generasi emas Indonesia. Dan untuk benefit yang telah disebutkan. Nah, kalau benefit untuk program IISMA ini sendiri, nanti kita akan full funded untuk tuition fee, dimana kita tidak perlu membayarkan biaya kuliah di universitas tersebut. Lalu kita akan mendapatkan penerbangan tiket pulang pergi ekonomi gratis. Alhamdulillah ya. Nah, lalu untuk akomodasi dan uang bulanan kita juga akan disesuaikan dengan kondisi kehidupan di sana, dan kita juga akan mendapatkan asuransi kesehatan. Gratis, itu udah ditanggung sama pemerintah Indonesia berarti tentunya ya? Tentu, dan kita harus sangat bertanggung jawab karena memang kita ini
tanggung jawab yang besar bagi kita. Betul. Dan mungkin kita juga diberikan untuk biaya PCR, walaupun mungkin di beberapa negara sekarang tidak memerlukan PCR dan karantina lagi. Tapi tetap ya untuk jaga-jaga mungkin ya, agar tidak menyebar lagi penyakit-penyakit yang aneh-aneh lainnya ya. Dan pesan terakhir nih untuk Tandia kepada Telutizen sendiri nih, mungkin boleh ceritain juga persyaratannya apa aja dan persiapan, mungkin tadi menyambung tadi tips and trick yang Tandia sampaikan juga untuk menyambut IISMA di tahun selanjutnya nih. Oke, ini akan saya sudah sampaikan beberapa tips and tricks juga dan hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama, untuk mendaftar program IISMA tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda dan tidak boleh pernah mengambil cuti selama kuliah. Harus juga saat mendaftar IISMA sedang berada di semester 4 atau semester 6. Dan selain itu juga sangat penting, ini poin sangat penting karena jika sudah pernah ikut program exchange keluar seperti magang atau student exchange atau summer school atau berbagai jenis lainnya selama masa kuliah, maka tidak eligible untuk bisa ikut IISMA. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Jadi memang IISMA lebih memprioritaskan yang belum pernah memiliki pengalaman abroad. Oke. Nah, selanjutnya untuk tips mengenai nilai bahasa Inggris nih. Tiap universitas minimumnya itu beda-beda. Jadi walaupun tadi sudah disebutkan seperti minimal nilai skornya itu TOEFL IB itu 78, IELTS 6 dan Duolingo 100. Itu untuk yang paling mendasar. Tapi untuk tiap universitas minimumnya sangat berbeda. Seperti di universitas saya sendiri minimal Duolingo-nya itu 110. Dan di University of British Columbia itu minimalnya 125. Jadi rajin-rajin cek website dan jangan ketinggalan satupun berkas. Karena harus benar-benar dipersiapkan dan dapat dipertanggungjawabkan segalanya. Oke, jadi bukan hanya pengen kuliah ke luar negeri, udah aja gitu aja lepas tanggung jawab, tidak seperti itu ya. Berarti Tandia adalah orang terpilih tentunya untuk berangkat ke Inggris sana dan tentunya punya tanggung jawab dan bisa mengharumkan nama baik Indonesia dan juga Telkom University tentunya ya. Terima kasih banyak Tandia, good luck nanti kuliahnya di sana. Boleh nanti pas pulang ke Indonesia balik lagi ke Telu kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin ya, boleh ya untuk menceritakan pengalaman Tandia seperti apa di sana kan mulai dari September ya? Iya, sampai November atau Desember katanya. Pokoknya kita doakan bareng-bareng mudah-mudahan Tandia sukses di sana, lancar-lancar dan juga sehat selalu sampai balik ke Indonesia ya. Thank you so much Tandia. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya jangan sungkan-sungkan untuk DM Instagram saya @tandiarehan. Tandia Rehan atau di bawah ini nanti kita bakal tulis ya. Yeah. Kalau gitu Telutizen, obrolan kita barengan sama Tandia segitu aja. Nanti mungkin next kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi. Dan nanti kan Telu Talk selanjutnya masih barengan sama Amara Nufa.